Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita rahmat, karunia dan juga nikmat-nikmatnya untuk kita. Dan termasuk salah satu nikmat besar dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita semakin menjadi orang yang baik, semakin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hidup itu ujian, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Mulk ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menjadikan kematian dan juga kehidupan itu untuk memberikan cobaan kepada kita, yang mana tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ini sudah maklumat. Hidup itu adalah ujian, maka kita perlu menyiapkan apa yang diperlukan untuk menghadapi ujian. Dan di ayat lain Allah menganjurkan, menyarankan kita untuk menjalani ujian itu dengan sabar. Jadi senjata dalam menghadapi ujian itu sabar. Jadi hidup ini kita perlu sabar dan juga syukur. Oleh karena itu untuk pagi ini kami akan menyampaikan materi bab tentang sabar. Karena memang bulan Ramadan itu ujian beneran bagi kita itu untuk menguji kesabaran kita. Jadi kita siang-siang lihat es buah atau es campur itu harus sabar nunggu nanti datangnya waktu berbuka, sabar. Jadi bulan Ramadan salah satu momen yang pas untuk kita melatih kesabaran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradih. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sabarlah kamu sekalian dan teguhkanlah kesabaranmu. Kita diminta sabar, kemudian tetap teguh dalam kesabaran. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang mau bersabar, kepada orang-orang yang bersabar. Jadi Allah sampaikan wabasyiris sabirin. Jadi tidak perlu khawatir yang sabar, nantinya Allah pasti berikan pahala atau ganjaran yang mana ganjaran itu tanpa batas. Karena firman Allah juga di ayat lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jadi istimewa kesabaran itu, dan juga sampai Allah juga sampai berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta atau bersama orang-orang yang sabar. Kata-kata bersama, beserta itu kan menunjukkan kedekatan. Jadi Allah berarti dekat dengan orang yang sabar. Imam Tobari itu dalam tafsirnya menjelaskan makna beserta itu berarti Allah yang akan menolong, Allah yang menanggung, Allah yang melindungi. Itu orang yang mau bersabar. Dan Allah juga memberikan solusi kepada kita ketika kita ada masalah atau urusan apa saja. Allah sarankan wasta'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Dan mintalah tolong kamu kepada Allah dengan perantaraan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Nanti sampai kita itu setiap ada masalah, ada persoalan apa itu, yang pertama ya sabar. Karena memang ini solusi dari Allah. Allah memberikan solusi wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong dengan perantaraan sabar dan sholat. Dan di bulan Ramadan ini ya, kita memang benar-benar dilatih kesabaran kita. Karena sabar itu ada kalanya dengan menerima ketentuan atau qada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan itu pas kebetulan kok berupa hal-hal yang kita tidak cocok. Jadi misal kayak penyakit, musibah, bala bencana dan lain sebagainya, itu memang sudah ketentuan dari Allah. Dan kita diminta untuk bersabar. Tapi juga ada kalanya sabar itu berhubungan dengan istihad kita dalam memerangi bujuk rayu setan. Ada kalanya sabar itu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan juga sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi orang bertakwa, orang mau melaksanakan ketaatan itu tetap ada bujuk rayu setan. Jadi mau jamaah itu setannya sudah bisiki, nggak usah jamaah, repot-repot ke masjid, sudah di rumah saja. Nah,
Tapi ketika kita mau melawan itu tetap kita berjamaah, ya, berarti kita termasuk orang yang sabar. Atau dalam meninggalkan maksiat, kita kukuh dalam meninggalkan maksiat karena itu larangan Allah, sehingga kita mengalahkan rayuan setan, maka itu pun termasuk kesabaran. Nah, karena itu memang sabar itu kriterianya ada 3. Sabar ketika menghadapi bencana, musibah dan lain sebagainya. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Jadi memang ujian Allah itu untuk mengetahui mana yang mau berjuang melawan tadi, melawan kebatilan, melawan rayuan setan, dan untuk mengetahui mana yang mau bersabar ketika Allah uji. Ya, ayat sebelumnya tadi Allah memberikan ujian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi setiap orang pasti, ya, orang yang hidup selama dia masih hidup itu tetap ada ujian dari Allah, tetap ada ujian. Kalau nggak mau ujian ya usah hidup, bahasanya gitu. Kalau pengen hidup ya siap dengan ujian. Nah, tapi kan Allah sudah baik ngasih solusi agar kita tetap sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ujian, memang sebagai ujian. Jadi setiap orang pastilah dia mengalami kadang ketakutan. Sehingga orang kaya ujian, orang miskin itu ujian. Orang miskin semisal dalam menjaga hartanya itu enggak begitu ada ketakutan. Jadi orang miskin itu dalam hal itu loss. Ada rumahnya itu enggak usah digembok, enggak usah dikunci, itu aman. Misal ada pencuri pun pencurinya iba, mungkin masuk enggak ngambil tapi malah ninggali karena saking fakirnya, miskinnya. Tapi nanti orang yang diuji dengan kekayaan, ya ada oleh Allah diuji dengan ketakutan. Nyatanya kan orang yang kaya-kaya itu rumahnya sudah ada pagar besi, ada gembok, ada selodah, masing komplit pengaman, CCTV, masih ada satpam dan lain sebagainya. Itu kan ungkapan dari ketakutan. Dan ada yang diuji dengan kelaparan. Nah, ada yang kelaparan itu ujian. Ya, salah satunya kita puasa tetap merasakan lapar itu tetap nahan dari pagi sampai nanti maghrib. Biasanya itu kita kalau pagi sudah mikir sarapan. Nanti siang juga makan siangnya apa? Sudah kepikiran semua. Ini semuanya ditahan dulu, nunggu sampai maghrib. Itu kan tetap lapar. Tapi karena itu ujian ya sabar. Ada yang kekurangan harta, ada. Walaupun ada yang kelebihan harta, itu juga ujian. Nabi Sulaiman aja yang secara
tarikh itu nabi yang paling kaya, bukan cuma nabi, orang terkaya, hamba Allah yang paling kaya. Itu ya juga yang dia sampaikan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku termasuk hamba yang syukur atau hamba yang kufur. Kufur itu berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ujian. Ya, orang sabar itu nanti yang gimana? Nah, sebagaimana disampaikan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di orang yang ketika ditimpa musibah, ditimpa ujian musibah dari Allah, dia mengucap, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi semua dikembalikan kepada Allah. Sudahlah, terserah Allah. Terus dia terima lah itu. Sudah memang Allah menginginkan hal seperti ini, ya sudah, saya ikhlas. Sabar ya. Tidak menolak atau kecewa. Mungkin ketika awal itu ya ada kecewanya, tapi kan terus kemudian ingat, akhirnya menyerahkan semua kepada Allah. Tapi ketika di awal musibah kok langsung loss, langsung ingat kepada Allah, langsung berserah kepada Allah, lah itu ya makom tinggi. Jadi termasuk hamba-hamba yang kembali kepada Allah. Tapi yang biasanya itu hal seperti itu ketika ada musibah yang pertama kan tetap kecewa itu ada. Itu ya orang umum kan gitu. Baru nanti ya ada teman, ada tetangga, ada kerabat yang mengingatkan, sabar aja, sabar. Nanti Allah ganti yang lebih baik, Allah ganti yang lebih banyak. Biasanya sabarnya nyusul, tapi ya tidak apa-apa, tetap ada sabarnya. Tapi yang langsung sabar itu ya itu sudah hamba yang termasuk hamba yang bagus, yang langsung sabar. Dalam hadis disampaikan, wa an Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suci atau bersuci itu sebagian dari iman. Dan alhamdulillah, lafaz alhamdulillah, kalau kita zikir alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Maksudnya timbangan amal ya. Nah, bisa memenuhi timbangan amal. Dan subhanallah dan alhamdulillah itu keduanya bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi.
Ini dalam keterangannya itu kok semisal pahala subhanallah walhamdulillah itu dirupakan jisim, dibentukkan jisim itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Dan sholat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti keimanan, dan sabar itu adalah pelita, cahaya yang terang. Diyaun itu kalau bahasa makna itu padang, itu cahaya yang terang. Dan Al-Quran itu adalah hujjah atau argumen terhadap apa yang kamu sukai ataupun terhadap apa yang tidak kamu sukai. Dan semua orang pada waktu pagi itu dia keluar, kalau bahasa di sini menjual dirinya, maksudnya ya keluar beraktivitas, maksudnya itu. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Jadi sebagaimana hadis yang barusan dibaca, jadi lafaz alhamdulillah yang kita ucapkan sebagai zikir itu bisa memenuhi timbangan. Dan ketika kita bersuci, kita terus menjaga kebersihan, kesucian itu termasuk sebagian dari iman. Jadi kalau orang mengaku iman itu salah satu tandanya itu orangnya bersih. Jadi menjaga kebersihan. Dan lafaz subhanallah dan alhamdulillah itu keduanya itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Semisal dirupakan jisim ya. Misal pahala membaca alhamdulillah, subhanallah dan alhamdulillah itu kok dirupakan jisim, itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Jadi karena saking banyaknya pahala dari lafaz subhanallah dan alhamdulillah. Dan sholat yang kita kerjakan itu menjadikan cahaya. Di sholat itu adalah cahaya. Dan sedekah itu sebagai bukti keimanan seseorang. Karena orang mau memberikan sebagian hartanya ke orang lain itu, kalau dia mikir-mikir nggak jadi. Saya nyarinya aja harus banting tulang. Wah, bahasa orang desa rekoso kok dikake wong liya. Tapi karena dia ada rasa iman dan sedekah itu adalah perintah Allah, maka dia rela bersedekah. Sehingga sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Dan sabar itu adalah pelita, cahaya terang. Jadi ketika orang kok terus menjaga, melatih kesabarannya, itu ada jalan terang. Kalau jalan terang itu kan dilewati kan enak, ada apa aja kelihatan, ada lubang, ada sesuatu yang nyandungi kelihatan karena terang. Tapi kalau gelap, ada lubang nggak kelihatan, ada sesuatu yang nyandungi juga nggak kelihatan, dan itu kan membahayakan. Dan Al-Quran itu adalah hujjah, argumentasi terhadap apa yang kita sukai ataupun tidak kita sukai. Pokoknya kalau Al-Quran mengatakan sesuatu itu pasti benar. Al-Quran itu kalamullah. Jadi kadang pikiran kita itu kalau mikir
nggak nyampe. Ya, tapi kalau yang menyatakan Al-Quran itu nanti suatu saat atau entah kapan pasti terbukti kebenarannya, pasti itu. Jadi pikiran orang itu terbatas, tapi kekuasaan Allah itu tanpa batas, sehingga ketika Allah sudah menyampaikan, pikiran kita itu harus tunduk kepada Sang Pencipta. Yang mencipta kita juga yang menciptakan pikiran kita. Nah, itu Al-Quran sebagai argumentasi terhadap apa yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Itu Al-Quran. Dan setiap pagi itu orang bahasanya di sini menjual dirinya. Maksudnya keluar dan beraktivitas. Keluar kemudian beraktivitas. Ada kalanya orang yang membebaskan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Ini maksudnya kalau aktivitasnya kok ke perbuatan yang diridhai Allah, maka dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Tapi ketika aktivitas yang dia lakukan kok sesuatu kemaksiatan, hal yang dosa yang dimurkai Allah, maka dia telah membinasakan dirinya, memasukkan dirinya ke lubang api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan di hadis yang kedua, wa an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indah faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadih ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada beberapa orang sahabat dari sahabat Ansor meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu, maka beliau Rasulullah memberinya. Kemudian mereka meminta lagi dan Rasulullah memberinya lagi, sehingga apa yang ada di tangan Rasulullah itu habis, sudah diberikan semua. Ketika beliau memberikan semua apa yang ada di tangannya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, apapun kebaikan yang ada padaku tidak akan saya sembunyikan kepada kamu sekalian. Tadi sudah diberikan semua. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menjaganya. Dan barang siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberinya pertolongan, kesabaran kepadanya. Dan seseorang itu tidak akan mendapatkan anugerah yang lebih baik dan juga lebih lapang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
seseorang itu ketika menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Jadi dia tidak meminta kepada orang lain, dia milih bersabar, maka Allah juga akan menjaga kehormatan dirinya. Dan ketika dia mau berusaha bersabar, maka Allah pun akan menolong, memberinya kesabaran. Dan tiada hal yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabaran. Oleh karena itu, kesabaran adalah anugerah yang besar. Bahasa ya, kesabaran adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya marilah kita senantiasa melatih kesabaran kita dan juga tetap meneguhkan, teguh dalam kesabaran yang kita miliki. Sebagaimana tadi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, bersabarlah dan teguhkanlah kesabaranmu. Dan di hadis yang ketiga, wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairal lah. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memang sangat menakjubkan keadaan seorang mukmin, karena segala urusannya sangat baik baginya, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman, di mana bila dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka yang demikian itu baik baginya. Dan bila ia tertimpa musibah, tertimpa kesusahan, maka ia bersabar, dan sabar yang demikian itu sangat baik baginya. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sangat mengagumkan perilaku orang yang beriman ketika diuji Allah dengan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Jadi orang mukmin itu selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan juga ketika ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, dia bersabar. Jadi syukur yang dia lakukan itu baik baginya, kesabaran yang dia punya itu juga baik baginya. Jadi semuanya baik. Diuji dengan, kalau orang mukmin diuji dengan sesuatu yang mengenakkan, baik hasilnya. Diuji dengan musibah atau bencana juga hasilnya baik. Karena apa? Orang mukmin itu menjalaninya dengan syukur dan sabar. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa hidup ini ujian, maka senjatanya itu syukur dan juga sabar. Dan derajat orang sabar itu dekat bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah sampaikan, innallaha ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Itu kan pernyataan yang sangat menggembirakan bagi orang-orang yang mau bersabar.
Ya seperti semisal ada orang punya kekuasaan, dia megang kekuasaan, terus kita tuh dibilangin jangan khawatir, ada saya. Kayak ada yang dekengi itu kan langkahnya mantep. Itu baru yang dekengi manusia. Kalau yang dekengi Allah, sang pemilik alam semesta, agar lebih mantep lagi. Oh, yang dekengi sang pemilik alam semesta yang paling kuasa kan sudah menyatakan jangan takut, aku bersamamu. Itu kan terus PD-nya tambah. Jadi walaupun fakir itu kadang kalau mikirnya gitu kan fakir tapi PD. Fakir tapi PD itu kan jarang. Orang fakir itu kan ya lumrahnya itu kan minder. Tapi dia mikirnya beda loh. Saya fakir, saya sabar, tidak apa-apa. Saya terima, ini ketentuan Allah. Maka dia ingat innallaha ma'as-sabirin. Itu yang dagangi Allah, maka dia pede. Jadi sangat besar kemanfaatan dan keutamaan kesabaran. Marilah di bulan Ramadan ini kita berusaha menguatkan kesabaran kita. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Karena di bulan ini bulan yang dilipat gandakan sebanyak-banyaknya amal kebaikan yang kita lakukan, ibadah kita yang kita lakukan, dan juga kita bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Karena sebaliknya juga kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, siksa atau dosanya itu juga dilipat gandakan sama. Pahala kebaikan dilipat gandakan, juga dosa yang kita lakukan itu siksanya dilipat gandakan pula. Maka kita terus berusaha sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, karena kita diwajibkan berpuasa itu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Tapi memang kenyataannya gitu. Kenyataannya kalau orang di bulan Ramadan itu mau maksiat, mau berbuat dosa itu banyak kan yang mengingatkan jangan kayak gitu, ini poso-poso aja ngomong ke wong. Padahal kalau enggak puasa pun membicarakan aib orang itu juga enggak baik, dosa. Tapi kan biasanya di luar Ramadan ya lanjut aja, tapi di bulan Ramadan itu delalah ki ora sing ngomong. Wis aja nglendengi wong lah poso-poso. Lah nek apa kalau tidak puasa itu boleh kan itu. Sebenarnya ya sama-sama dosanya, tapi kan dosanya maksiat di bulan Ramadan itu berlipat. Makanya kita lebih menghindari maksiat dan dosa terutama di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, hidayah dan maunahnya untuk kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, dan semua orang muslim, semua orang mukmin selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kesabaran dalam menjalani ujian hidup di dunia ini, sehingga nanti semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah. Allah ridho dan kita pun ridho. Radiyatan mardiyah, sama-sama ridho. Tentunya
itu yang sangat kita harapkan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak yang kami hormati, nih alhamdulillah waktunya kok sudah 5:30 lebih. Pesannya itu kalau bisa sampai 5:30, nanti kalau ada yang bertanya. Makanya ini sampai hadis ketiga saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab.